Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Subiansyah dengan NPM 2140201010 dari Lokal A2 Angkatan 2021 Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Nah, di sini saya dan rekan-rekan saya nantinya akan menjelaskan dan memaparkan bagaimana sih cara atau metode yang dilakukan untuk perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan metode perbanyakan secara stek batang pada komoditas tanaman hias yaitu tanaman pucuk merah. Untuk lebih lanjutnya saya berikan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pendahuluan pada tanaman pucuk merah dan juga perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan cara stek batang. Halo guys, perkenalkan nama saya Rusanti dengan NPM 2140201036. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengantar pada tanaman pucuk merah, yang dimana tanaman pucuk merah ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, dimana dalam proses perbanyakannya masyarakat banyak menggunakan metode perbanyakan secara vegetatif melalui metode stek batang dibandingkan dengan metode lainnya. Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa B dengan NPM 2140201002, di mana saya berasal dari Lokal A2 jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan Angkatan 2021. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit terkait proses perbanyakan tanaman secara vegetatif. Nah, teman-teman, adapun metode perbanyakan vegetatif merupakan salah satu metode perbanyakan tanaman yang dilakukan dengan memanfaatkan organ-organ pada bagian tanaman, seperti contohnya daun, pucuk, batang maupun bagian-bagian tanaman lainnya. Nah, adapun teknik perbanyakan secara vegetatif yang kami gunakan pada tanaman komoditas pucuk merah adalah teknik perbanyakan dengan stek batang, di mana tujuan utama dari perbanyakan tanaman secara vegetatif adalah untuk mempercepat proses pertumbuhan, dan selain itu adalah untuk memperoleh karakter yang kita inginkan atau karakter yang menyerupai dengan karakter indukannya pada awalnya. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada gunting, ada gelas bekas, kemudian ada bawang merah sebagai pengganti hormon, kemudian ada kompos atau pupuk organik, kemudian ada tanah, kemudian yang terakhir ada sekam bakar atau dapat menggunakan serbuk kayu. Baik, selanjutnya mari kita tentukan bagian dari tanaman pucuk merah ini untuk dilakukan stek batang. Kemudian setelah kita dapatkan bagian yang ingin kita lakukan stek, kita pangkas menggunakan gunting pangkas ini. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian hasil yang sudah kita ambil tadi kita perlancip bagian bawahnya, tujuannya agar memperluas proses pengakaran nantinya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya hasil pemotongan yang telah kita peroleh kemudian kita sisihkan dan kita mempersiapkan media yang akan kita gunakan, di mana itu terdapat kompos, tanah atau pasir, kemudian ada sekam atau serbuk kayu. Di sini kita menggunakan perbandingan 1:1. Proses pembuatan media tanamnya kita lakukan dengan mencampur semua bahan media tanam yang telah kita siapkan sebelumnya, yaitu ada kompos, tanah, dan yang terakhir ada serbuk kayu. Semua bahan itu kemudian kita mix secara merata hingga seluruh komponen-komponennya menyatu. Setelah tercampur merata, media tanamnya kita masukkan ke dalam gelas bekas yang telah kita siapkan. Selanjutnya, pada setekan bunga pucuk merah kita berikan perlakuan, yaitu dengan cara mengoleskan bawang merah yang telah kita siapkan. Tujuannya adalah untuk merangsang proses pembentukan akar nantinya. Kemudian, pada bagian pangkal setekan kita berikan tanah yang kita padatkan. Tujuannya agar setelah kita masukkan ke dalam gelas, kondisi setekan tetap kokoh dan tidak goyang, sehingga proses pembentukan akarnya akan jauh lebih maksimal. Selanjutnya kita masuk ke proses pemangkasan atau pengurangan daun. Tujuannya adalah untuk mengurangi proses transpirasi yang berlebih terhadap tanaman.
Setelah proses pemangkasan selesai, selanjutnya kita melakukan proses penyiraman dengan tujuan agar kondisi kelembaban media tanamnya tetap terjaga. Selanjutnya adalah proses penyungkupan, di mana proses penyungkupan juga bertujuan untuk memperkecil atau menghambat proses transpirasi berlebih oleh tanaman dan menjaga kondisi kelembaban media tanam tetap stabil, sehingga proses pembentukan akar akan jauh lebih baik. Nah teman-teman, hasil setekan bunga pucuk merah kemudian kita simpan di bawah naungan atau di tempat teduh dengan tujuan agar terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung. Nah teman-teman, setelah 2-3 minggu proses penyetekan, maka kita dapat melakukan pelepasan terhadap sungkup setekan dan melihat apakah hasil setekan yang kita lakukan berhasil atau tidak. Nah, pada hasil setekan kali ini dapat dilihat presentasi keberhasilannya masih 70% karena kondisi setekannya yang masih hijau dan menghasilkan kuncup baru. Setelah hasil setekannya 100% berhasil dan perakarannya kuat, maka hasil setekannya dapat kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar. Nah teman-teman, inilah hasil setekan bunga pucuk merah yang telah kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar dengan persentase 100% berhasil atau hidup. Baik, itulah tadi mekanisme atau cara perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan metode perbanyakan stek batang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.